Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sesi perkuliahan kita sore hari ini. Hari ini kita melanjutkan kembali materi kita terkait dengan perkuliahan data analytics dengan subtopik yang akan kita bahas untuk sore hari ini adalah optimalisasi atau optimization. Sebetulnya kalau kalian cek di dalam rencana pembelajaran perkuliahan dalam satu semester, kita sudah memasuki di dua sesi terakhir, di mana topik yang akan kita bahas adalah mengenai optimalisasi dan uncertainty atau ketidakpastian di dalam kita memprediksi selama proses data analisis. Saya mohon bantuannya untuk co-host Kevin dan Gaby untuk membantu nanti admit teman-teman yang masuk selama kita menjalani sesi perkuliahan. Baik, sebelum saya melanjutkan untuk topik kita sore hari ini, apakah ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu dari mahasiswa terkait materi kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita bicara mengenai relationship. Ya, topik utamanya adalah regresi, di mana kita bisa melihat atau memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi salah satu atau berbagai macam aspek di dalam analisis data dan kita bisa melihat kekuatan dari faktor tersebut atau dampak dari faktor tersebut kepada faktor yang lainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa sebelum saya melanjutkan? Ada? Mohon responnya kalau misalnya ada pertanyaan ataupun tidak, jadi supaya saya bisa tahu apakah kita harus lanjut atau tidak. Dari saya belum, Pak. Oke, terima kasih, Kevin. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu terkait dengan materi. Hari ini kita bicara mengenai dua chapter atau dua topik bahasan. Yang pertama, kita bicara mengenai pengenalan dulu apa sih yang dimaksud dengan optimalisasi. Dan baru di chapter yang berikutnya kita masuk ke dalam sesi utamanya yaitu dikatakan sebagai optimalisasi. Kalau dari kata dasarnya, optimal atau optimalisasi gitu ya, optimal. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan optimal di sini? Terkait dengan konteksnya adalah kita bicara mengenai data analisis ya, atau analisis mengenai data kuantitatif atau yang bisa kita temukan di lapangan. Kalau dari segi katanya optimal, menurut kalian apa sih yang akan kita bahas menurut intuisi kalian atau prediksi kalian? Gracia, Sesuai dengan standar, Pak. gimana? Gimana Kevin? Sesuai dengan standar? Iya, Pak. Oke, bisa sesuai dengan standar. Jadi ada titik poin tertentu gitu ya sebagai acuan gitu ya maksudnya sebagai standar atau sebagai acuan. Oke, apalagi selain standar, boleh siapa saja merespon? Gaby mungkin, Gracia. Oke, baik. Tadi ada kata kunci dari Kevin yaitu ada standar. Ya, kalau dari Anastasia harus akurat. Oke. Kita bicara mengenai sesuatu yang dinamakan optimal. Optimal mirip atau mendekati dari kata maksimal ya. Kalau maksimal itu adalah yang paling tinggi atau yang paling utama, yang paling ujung gitu ya. Kalau optimal, kita akan berusaha mendekati hasil yang terbaik. Jadi ini bukan yang the best ya, tetapi mendekati ke arah yang terbaik. Jadi kita usahakan seoptimal mungkin gitu ya kalau dalam konteksnya. Atau kita usahakan
yang paling baik dari. Jadi nanti di dalam skemanya, dalam data analisis, ketika kita punya banyak data, kita akan lakukan komparasi mana yang kira-kira paling ideal, ya. Jadi tidak ada yang sempurna, tidak ada yang perfect, tidak ada yang maksimal, tapi kita akan mencari yang paling optimal atau yang mendekati yang terbaik. Nah, dari konteks tersebut, ya, kita akan melihat bahwa di dalam fungsi analisis data yang kita sudah pelajari, dari mulai deskriptif, inferensia, sampai kepada regresi yang kemarin, semuanya kita berbicara mengenai perbandingan yang sifatnya kuantitatif atau yang bisa terukur dengan angka gitu ya. Nah, penggunaan angka kuantitatif dianggap yang paling kuat atau the most powerful, ya. Tetapi juga punya fleksibilitas. Seperti apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kalau kita bicara angka 8, nilai 8 gitu ya. Mungkin buat kita bagus kalau dari 10 ya. Tapi kalau angka 8 dari 100 tentunya nggak bagus. Jadi itu yang dikatakan sebagai fleksibel ya. Tergantung berapa standarnya, berapa range-nya. Itu tadi yang dinyatakan oleh Kevin, ada standarnya. Nah, di dalam prediksi kita, dari acuan kita yang terakhir menggunakan regresi, kita mengacu kepada sebuah model yang sifatnya linear. Kenapa sih harus linear ya? Karena lebih mudah dilakukan prediksi ketika model yang kita gambarkan linear atau membentuk satuan garis yang bisa kita tebak, kita bisa prediksi. Kalau tidak linear bagaimana, Pak? Kalau tidak linear, otomatis prediksinya bisa tidak beraturan. Ya, jadi kita akan memfokuskan kepada modeling atau spesifikasi yang sifatnya linear. Nah, kenapa sih kita perlu melihat ada yang namanya optimalisasi? Karena variabel yang kita amati bisa jadi terdiri dari berbagai macam model, berbagai macam faktor, ataupun berbagai macam potensi yang bisa mengganggu prediksi kita. Kita bicara mengenai forecast, kita bicara mengenai cara memprediksi. Nah, bagaimana cara melihat penggabungannya tersebut atau bagaimana jika produk mix tersebut terjadi? Maka kita bisa menggunakan banyak pendekatan. Bisa dengan pendekatan aljabar, ya, atau matematika, bisa juga menggunakan Excel, kita menggunakan alat statistik yang paling sederhana, bisa juga pakai solver, ya, itu juga produk dari Excel, ataupun menggunakan grafik. Nah, contoh ya, contoh. Kita melihat yang pertama, kita lihat model algebra atau aljabar matematika. Nah, dalam model ini akan ada perhitungan komputasi atau komputer yang kita bisa membandingkan perhitungan berdasarkan variabel yang sifatnya eksplisit atau ada ekspresi dari perhitungan tertentu. Misalnya kalau kita bicara matematika kan biasa ada X, ada Y gitu ya, ada X atau Y. Kita akan hitung berapa nilai X yang optimal, berapa nilai Y yang optimal. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pendekatan model aljabar. Ada juga yang menggunakan pendekatan grafik. Jadi digambar dulu titiknya di mana, kemudian ditarik garis lurus sehingga akan ketemu yang paling optimal yang mana. Ya. Kalau dari contoh kita, misalnya kita bisa menemukan contoh yang seperti ini ya, produksi ada yang sales constraint, ada yang optimal solution di sini di tempat yang merah ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah titik yang paling maksimal. Di sini dia mulai ISO profit atau mulai sama dengan profit. ISO itu artinya dia sama dengan atau mendapatkan nilai profit. Ada juga dia mengalami constraint atau kendala. Kalau di sini berarti dia sedang stuck atau maksimalnya di sini. Gitu. Nah, ini adalah perkiraan jika kita menggunakan metode graphical solution. Di dalam kondisi yang real, kita akan berbicara mengenai analisis yang lebih dari satu kali atau lebih dari satu macam. Ya. Dan biasanya tidak mudah ya untuk memprediksi tersebut, sehingga kita akan mencoba alternatif yang pertama, alternatif yang kedua, alternatif yang ketiga, atau bahkan mungkin plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Inilah yang dinamakan dengan optimal solution.
atau dalam bahasa statistiknya kita sebutnya sensitivity analysis. Ya. Kenapa dikatakan sensitivity? Karena setiap model yang dihasilkan, setiap analisis yang dihasilkan itu punya kecenderungan yang berbeda-beda. Jadi seperti sebuah skema gitu ya. Ada skema yang high, moderate, and low. Ada skema yang optimis, pesimis, dan yang biasa-biasa aja. Kira-kira seperti itu. Nah, sensitivity menghasilkan yang namanya sensitivity report ya. Seperti ini contohnya. Nah, di sini dia bisa melihat final value yang sensitif berapa. Bisa di angka 560, bisa di angka 1200. Bisa juga untuk ketersediaan labor atau tenaga kerja di angka 10.000 atau di 2960. Ini dia akan memberikan alternatif yang lebih dari satu. Jadi nggak cuma satu, tapi biasanya lebih dari satu. Kalau pakai Excel bagaimana? Kita bisa juga pakai yang namanya solver. Nah, solver ini dia juga memberikan berbagai macam opsi. Oke. Nah, di dalam solver dia akan memberikan beberapa contoh prediksi. Misalnya ketika produksi 8.000 berapa? 8.500 berapa? 9.000 berapa? Jadi mereka punya berbagai macam tahapan. Mungkin ada yang per 500, ada yang per 100, ada yang per 50, tergantung dari berapa banyak yang kalian mau alternatif yang diinginkan gitu. Nah, apa bedanya sensitivity report dengan solver table? Nah, kalau sensitivity report, dia fokus kepada satu jenis koefisien atau satu jenis variabel yang mau diamati. Sedangkan kalau solver, dia bisa cukup banyak. Ya. Artinya dia punya pembanding lebih dari satu jenis gitu ya. Kemudian untuk laporan yang diberikan kurang lebih sama ya. Mereka memprovide atau menyediakan useful information ya. Tetapi di dalam solver table dia memiliki tambahan. Ada berbagai macam alternatif atau yang lebih sering disebut dengan nama experimentation. Jadi solver table itu bisa bikin eksperimen sederhana. Kalau ditambahin range sekian atau dikurangi range sekian, jadi dia menyediakan angka yang lebih banyak dibandingkan dari sensitivity report. Nah, se- sensitivity report tadi kan bergantung kepada satu koefisien saja. Sedangkan solver lebih fleksibel karena koefisien yang dicek atau koefisien yang dijadikan standar gitu ya, itu lebih banyak atau bisa lebih dari satu. Tuh. Jadi ada plus dan minus ketika kita menggunakan sensitivity dan menggunakan solver table. Kemudian dalam kita melakukan prediksi, pasti acuan kita adalah model yang sifatnya linear atau yang mudah diprediksi. Kenapa linear yang digunakan? Karena memang secara model statistik atau matematikanya, dia punya yang namanya same magnitude atau kekuatan daya perhitungannya akan sama di setiap area yang diteliti. Jadi bobotnya itu sama, tidak bisa berubah karena linear ya. Kalau ternyata antara satu titik dengan titik yang lain tidak sama, itu dikatakan dia non-linear. Bisa dalam bentuk parabola, bisa dalam bentuk kuadratik gitu ya. Artinya dia tidak seperti garis lurus yang mudah untuk diprediksi. Nah, kalau model kita bukan linear atau non-linear gitu ya, bisa jadi kita akan ketemu dengan dua kendala ini. Yang pertama adalah invisible atau tidak layak, ya, tidak cocok. Padahal kalau model yang bagus itu adalah yang visible, ya, yang memiliki kelayakan atau memiliki kecocokan, di mana sekalipun dia punya beberapa batasan, gitu ya, di dalam sebuah model, tapi batasan tersebut bisa dipenuhi. Contoh misalnya memprediksi harga gitu ya. Sekarang harganya naik Rp100 atau Rp1.000 gitu kan. Ada harga, kenaikan harga yang bisa masih reasonable buat kalian. Misalkan, oke deh naik 1.000 sampai 1.500 masih bisa diterima. Tapi kalau naiknya sudah 2 kali lipat, 3 kali lipat, harganya berarti nggak wajar. Berarti constraint-nya kalian nggak satisfy.
ya. Kalau satisfy artinya ada kendala, tetapi kalian masih merasa oke-oke aja, gitu. Yang kedua, problem yang kita temui adalah unbounded. Jadi tidak ada batasan yang jelas. Apakah itu terlalu tinggi, terlalu rendah, terlalu besar, atau terlalu kecil, ini juga menjadi masalah di dalam kita melakukan prediksi. Nah, kendala-kendala ini pun yang menjadi kelemahan ketika kita mau melakukan perbaikan atau melakukan estimasi atau melakukan prediksi di dalam model data analisis. Nah, selain dua kendala tadi, ada satu hal lagi yang juga perlu kita perhatikan. Kalau dalam melakukan prediksi, kita memiliki nilai yang sifatnya multi-period atau lebih dari satu satuan waktu, several time periods. Nah, proses untuk melakukan prediksi itu harus hati-hati karena bisa jadi jeda antar periode itu bisa berbeda. Nah, untuk kasus yang seperti ini atau yang dalam bahasa regresi kemarin kita sebutnya time series ya, kita lebih fokus kepada analisis yang sifatnya short run, jangka pendek. Tidak bisa kita lakukan analisis jangka panjang. Karena ada kemungkinan eh, prediksi yang kita ambil tidak sesuai dengan skala perhitungan atau periode-periode yang bisa jadi terulang, bisa jadi tidak terulang. Jadi hati-hati ketika Anda punya data yang sifatnya multi-period atau several time periods. Nah, dari penjelasan tadi sebetulnya kita bisa melakukan komparasi ya. Kita mau menghitung secara manual menggunakan aljabar atau menggunakan spreadsheet model, intinya akan sama ya. Di mana perhitungan tersebut dengan alat bantu maupun tanpa alat bantu, dia akan menghasilkan beberapa model yang tidak tunggal ya. Memberikan beberapa inovasi atau memberikan beberapa contoh alternatif yang bisa kita ambil. Itu yang dinamakan optimalisasi. Jadi dari berbagai macam pilihan, ambillah yang paling optimal ya. Tuh. Nah, di dalam penggunaan analisis berdasarkan komputer, kita juga bisa mendapatkan alat bantu seperti Decision Support System atau DSS. Nah, Decision Support System itu adalah sebuah aplikasi ya yang akan membantu kalian secara teknis dalam melakukan proses perhitungan, dalam melakukan proses prediksi, bahkan untuk melihat berapa starting point yang harus kalian miliki. Nah, salah satu DSS yang cukup familiar untuk kalian adalah Excel. Bisa juga dengan alat model statistik seperti SPSS, eViews, maupun Stata, OpenStat, ataupun berbagai macam alat bantu statistik lain yang memudahkan kalian dalam melakukan prediksi dan mengambil keputusan. Itu yang dinamakan Decision Support System. Oke. Dari penjelasan tadi atau dari pengantar tadi, kita bisa mendapatkan informasi awal bahwa model optimalisasi atau skema optimalisasi itu bisa kita lakukan untuk berbagai macam alat analisis. Yang terutama atau kuncinya adalah kita memberikan berbagai macam alternatif pilihan model atau pilihan prediksi. Apakah dengan skema yang sederhana, skema yang agak rumit, skema yang paling rumit, atau dengan satu faktor, dua faktor, tiga faktor, ataupun multifaktor yang lain. Intinya di situ kita memberikan berbagai macam alternatif. Dan kita akan mencari mana yang paling ideal, mana yang paling optimal. Itu adalah kunci dasar ketika kita bicara mengenai optimalisasi. Oke, sebelum saya lanjutkan kembali, apakah ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi pengantar optimalisasi tadi? Silahkan. Ada dari mahasiswa? Kalau saya belum ada, Pak. Oke, terima kasih Anas. Baik, kalau belum ada, saya akan coba lanjutkan kembali. Nah, di bagian berikutnya, kita bicara mengenai model-model optimalisasi. Ya. Kenapa optimalisasi dibutuhkan? Ya, karena kita tidak bisa kaku atau kita tidak bisa memprediksi berdasarkan satu jenis pendekatan saja.
Ya. Ini dinamakan yang namanya dynamic modeling atau model dinamika. Kenapa seperti itu? Karena pada kenyataannya, ya, dalam realitasnya, segala variabel yang ada di sekitar kita atau segala faktor di sekitar kita itu juga bisa berubah sepanjang pengamatan. Perubahan yang mungkin terjadi, misalnya, sebentar ya. Baik, kita bicara mengenai modeling yang sifatnya beragam. Jadi, di sini terjadi karena memang secara realitas kita menemukan bahwa dinamika itu terjadi di sekitar kita. Contoh misalnya harga berubah, demand berubah, kemudian keputusan-keputusan pembelian berubah, kemudian cuaca saja bisa berubah dengan cepat gitu. Sehingga kita mengalami masalah-masalah yang sifatnya lebih kompleks daripada sebelum-sebelumnya. Nah, oleh karena itu, model dari yang kita akan ajukan untuk melakukan data analisis itu tidak boleh model tunggal, tetapi model yang sifatnya blend atau campuran. Apa yang dimaksud dengan campuran? Kita punya berbagai macam input ya, yang variasi. Misalnya contoh gitu ya. Nah, kita mau bikin ini kalau di sini ya kita mau bikin sosis gitu ya. Inputnya apa? Bisa daging doang, bisa pakai filler, bisa pakai air, bisa pakai berbagai macam yang lain-lain gitu ya. Ada juga mau bikin apa? Misalnya kalian mau bikin makanan gitu ya. Ada yang bahan bakunya A, ada yang A plus B dicampur gitu ya. Ada juga kalau biasa misalkan saya ambil contoh yang paling gampang itu adalah bagi kalian yang suka teh atau kopi itu ya. Teh atau kopi itu biasanya mereka nggak mungkin satu jenis kopi. Contoh misalkan Arabikanya berapa persen dicampur Robusta berapa persen. Kalau teh itu teh jenis apa ada yang dicampur dengan teh jenis mana. Satu ngambil wanginya, satu ngambil warnanya, yang satu ngambil rasanya gitu. Jadi ada kombinasi tiga jenis daun teh misalnya gitu. Nah, itu pun juga terjadi di dalam data analisis ya. Termasuk yang kita temui di dalam yang namanya financial technology ya. Kalau kita kembali ke perkuliahan kita ya, fintech dan data analisis, apa sih yang terkait atau apa yang bisa kita dapatkan dari fintech tersebut ya. Kalian bisa menggunakan berbagai macam aplikasi financial technology ya untuk input dan untuk perbandingan outputnya. Sebagai contoh yang sederhana saja, mau naik ojek, mau naik ojek gitu ya. Kalian pasti akan lihat, pasang dulu Gojeknya berapa, gitu ya, Gojek. Dari satu titik ke titik tertentu. Oh, ternyata 20.000 misalnya. Terus kalian bandingin dengan Grab. Ya, itu contoh aja. Oh, Grab 18.000. Nah, kalau kalian sudah bisa melihat, pakai Gojek 20.000 sampai tujuan. Pakai Grab 18.000 sampai tujuan. Pertanyaan saya, mana yang akan kalian ambil, Gojek atau Grab? Jujur aja, mana yang mau kalian ambil? Gojek atau Grabnya? Kalau Gojek 20.000, Grab 18.000, kalian pilih yang mana? Grab Grab. Lebih murah kan gitu. yang 18.000 Pak, murah. Betul, betul, Dit. 18.000 betul. Yang paling murah gitu. Itu baru dari sederhana. Apalagi makanan, GoFood gitu ya, sama GrabFood. Yang satu pakai biaya aplikasi 5.000 GoFood misalnya gitu. Yang GrabFood pakai biaya aplikasi 3.000. Ya. Saya nggak bicara harga makanannya karena bisa jadi sama bisa beda saya nggak tahu. Tapi kalau biaya aplikasinya beda ya. Pasti kalian akan cari yang lebih murah supaya total yang diambil dari kalian lebih sedikit. Nah, itu yang dimaksud dengan namanya blend model, dicampur. Jadi kalian pasti gitu ya, pasti akan pasang dua aplikasi tersebut di HP kalian. Misalnya mau naik ojek aja pasti kalian bandingin dulu gitu. Kalau dulu ada Uber dibandingin juga gitu bertiga. Mana yang paling murah kalian ambil. Makanan juga sama. Termasuk produk-produk financial teknologi. Kalian mau buka apa tuh? Deposito. Pasti nyari.
bank mana yang kasih bunga paling gede. Ini kalau saya seperti itu. Bank ini bunganya 5%, bank ini bunganya 3%, bank ini 2%. 2% tanpa biaya. Kalau 5% nanti ada biaya ketika diambil misalnya itu. Oh, saya akan ambil yang sekian karena dalam 1 tahun saya akan dapat bunga sekian. Jadi pasti ada perhitungan. Atau suku bunganya kalau saya mau nabung di bank ini bunganya sekian, biaya bulanannya misalkan 13.000, gitu kan. Terus kemudian kalau saya nabung pakai bank ini, biaya bulannya cuma 5.000 gitu. Tapi bunganya lebih kecil. Saya akan hitung pendapatan saya berapa dari situ. Itu juga sama, itu keputusan-keputusan strategis yang terkait dengan finansial yang kita bisa gunakan data analisis gitu. Untuk comparison aja. Oke. Nah, selain blend model, ada juga sistem yang namanya logistik model. Nah, ini biasanya terjadi untuk beberapa perusahaan yang sifatnya consumer goods. Nah, dia akan menggunakan nilai cost ya yang sesuai dengan logistiknya dia. Seperti apa? Yang paling minimum apa? Makanya kalian jangan heran kalau di dalam aplikasi apa tuh? Tokopedia mungkin, Lazada mungkin kalian bisa menemukan free ongkir ya atau gratis ongkos kirim. Karena mereka sudah hitung dari yang jauh dia akan ngambil keuntungan dari situ. Sedangkan yang dekat dia akan disubsidi silang. Nah, tergantung mana destinationnya, tujuannya gimana, originnya di mana, destinasinya mana. Sampai sekian meter gitu ya, dia masih bisa di cover. Lebih dari sekian, kalian kena ongkir. Misalnya gratis ongkirnya cuma 11.000, kalian harus bayar ongkos kirimnya 20.000, berarti kalian akan kena cas 9.000. Gitu. Itu yang digunakan di dalam logistik model. Itu juga pakai perhitungan data analisis. Jadi jangan salah ya, gitu. Oke. Kemudian transportation modes itu juga sama. Untuk dalam model transportasi kita bisa lihat berapa kapasitas yang ideal. Contoh KRL ya, atau komuter atau MRT dan sebagainya. Berapa kan cost customer demand ya. Kalau banyak demand-nya harganya akan makin murah. Contoh kalian nggak bisa bandingin MRT dengan KRL. Harganya pasti beda gitu ya. Atau unit shipping cost-nya. Jadi kurang lebih sama. Jadi problem-problem ini bisa diselesaikan atau dicari solusinya menggunakan data analisis dengan beberapa pendekatan yang kita sudah pelajari, baik inferensia maupun di dalam penggunaan relationship. Nah, kita ambil contoh aja di sini, misalnya ada pilihan seperti ini ya, plan 1, plan 2, plan 3 dengan berbagai macam destinasi atau regionnya, transportasinya seperti apa. Kalian berhenti di region 1 bayarnya 131. Berhenti di region 2 218. Di region 3 266. Nanti kalian akan memilih saya harus di mana, kemudian transit kemana. Ibarat kata seperti ini loh. Kalau kalian naik komuter gitu ya, saya mau ke Bekasi misalnya gitu. Dari Tangerang mau ke Bekasi. Mau yang langsung lewat stasiun kota atau mau yang pindah-pindah lewat Duri, Tanah Abang dan sebagainya gitu. Lewat Manggarai dan sebagainya. Kalian akan hitung mana cost yang lebih murah gitu. Sama seperti ini. Itu contoh ya. Contoh yang kita bisa aplikasikan. Nanti kalian akan hitung berapa rutenya dan berapa biayanya ya. Kalau mungkin kalian belum kepikiran, itu mungkin karena kalian masih relatif jarang ya. Tapi kalau setiap hari kalian naik komuter, kalian akan membuat perhitungan seperti ini ya. Karena saya sendiri dulu merasakan seperti itu ya. Jadi saya harus lihat dulu kalau pertimbangannya adalah biaya sama jamnya atau waktu yang kita gunakan untuk jarak tempuh itu. Itu contohnya. Kemudian nanti kita akan menemukan yang paling ideal. Kalau saya mau sampai kampus jam sekian gitu ya, saya harus naik kereta jam berapa, biayanya jam berapa gitu, biayanya habis berapa, dan kemudian harus naik dari jam berapa gitu. Itu contoh. Ini juga sama. Jadi kita bisa bisa menggunakan berbagai macam pendekatan atau berbagai macam informasi yang kita bisa butuhkan. Nah, kenapa model-model tadi itu eh, sangat kita gunakan di dalam proses analisis kita? Ya karena kita punya dua keterbatasan ini. Yang pertama, kita bertemu dengan yang namanya customer demand atau keinginan dari si konsumen ya, di luar dari tempat kita, di luar dari diri kita gitu ya. Di mana konsumen itu biasanya akan mencoba mencari yang nilainya seminimal mungkin buat dia. Karena supaya dia hemat ya.
tetapi mendapatkan jumlah yang paling maksimal kuantitasnya. Ini yang dipikirkan atau yang dibayangkan oleh konsumen ya. Di luar daripada itu, kita juga bertemu masalah dengan namanya quantity discount atau potongan jumlah ya. Bisa dengan harga, bisa dengan nilai kualitasnya. Ini juga menjadi satu hal yang perlu kita perbandingkan atau kita perlu evaluasi. Nah, melanjutkan dengan konteks perkuliahan kita, ada juga dengan namanya financial model. Kita akan ketemu dengan strategi investasi gitu ya. Misalnya ada pilihan investasi A, nabung, deposito, saham, obligasi gitu. Mau berapa persen? Misalkan 50% di saham, 30% deposito, sisanya obligasi dan sebagainya. Atau dana pensiun. Mau semuanya taruh di pasar keuangan, mau taruh di pasar modal, ini juga menggunakan pendekatan data analisis. Sampai kita bisa menemukan contoh nih ya, ada pension fund management atau pengelolaan dana pensiun. Jadi kalau dana pensiun kalian baru terkumpul 6 tahun, kalian akan dapat uang sekian besar. Kalau 7 tahun sekian, 8 tahun sekian, dan seterusnya. Semuanya pakai nilai forecasting atau nilai ramalan. Investasi juga begitu. Untuk tahun pertama, kalian dapat balikan modal berapa? NPV-nya berapa? Tahun kedua, kalau cuma dapat sekian, balik modalnya berapa? Atau keuntungannya berapa? Nah, ini juga pakai model yang namanya optimalisasi. Tetapi perlu diingat, ada biaya-biaya yang tidak bisa diapa-apain, nggak bisa digeser, nggak bisa berubah sesuai dengan aktivitasnya. Ini yang dinamakan fixed cost model. Ya, kalau kalian belajar mengenai akuntansi biaya atau manajemen biaya ataupun akuntansi manajemen, pasti ingat dengan nama fixed cost. Biaya tetap yang akan dikeluarkan berapapun aktivitas yang terjadi. Nah, di dalam model kita juga sama. Ya, ini yang dinamakan dengan intercept kalau dalam statistik. Jadi pasti ada nilai fix, ada nilai titik yang tidak berubah. Ya, sekalipun dia mengalami problem masalah variabel yang lebih banyak daripada kondisi yang ideal. Gitu. Ini contoh-contoh yang kita bisa lihat gitu ya. Kalau kita bicara mengenai fixed cost manufacturing, kita bisa menentukan nilai fixed cost-nya apa. Kalau di sini contoh fixed cost-nya adalah yang paling bawah ada nilai dari fixed cost equipment 2.800. Dia pakai atau tidak pakai, ia akan sekian gitu ya. Yang variable cost-nya 22.900 ini adalah per unitnya. Makin banyak unit yang dihasilkan, maka pengalinya makin besar. Yang tidak berubah adalah fixed cost-nya. Ini itu kalau kita bicara mengenai akuntansi biaya akan lebih kelihatan ya. Bagaimana data analisis bisa kita aplikasikan untuk perhitungan biaya atau perhitungan budget seperti yang kita lihat saat ini. Nah, itu semua adalah asumsi-asumsi yang kita pakai jika kita ketemu dengan model yang sifatnya linear, yang mudah kita prediksi. Nah, lalu bagaimana jika kita ketemu dengan model yang tidak bisa kita prediksi atau non-linear? Nah, kita butuh yang namanya local optimal solution. Sejauh mana kita bisa menemukan solusi yang paling optimal dari pilihan-pilihan yang ada. Nah, tapi memang secara matematika ini tidak bisa menggaransi atau tidak bisa memastikan bahwa pilihan Anda adalah paling optimal. Karena non-linear itu nggak bisa ditebak. Jadi sifatnya biasanya eh, tidak menentu. Oleh karena itu kalian harus bikin yang namanya portfolio. Jadi ada form, ada perbandingan di mana kalian bisa melihat skema-skema yang ada. Skema A, B, C, dan seterusnya, mana yang paling optimal, mana yang paling ideal, kemudian kalian bisa coba aplikasikan. Ini adalah eh, pendekatan yang sama yang kita gunakan, tetapi dengan basisnya adalah ketika dia non-linear. Ya. Apa yang kita bisa lakukan? Bikin portfolio sederhana. Hitung statistik deskriptifnya, misalnya mean standard deviation, rata-ratanya berapa? Simpangannya berapa? Makin gede standar deviasinya berarti makin tidak terprediksi. Makin kecil standar deviasinya berarti makin mudah kita prediksi. Setelah itu kalian bisa lihat juga korelasinya ya.
Kalau kita punya tiga pilihan, contoh nih, kita punya portfolio mengenai saham. Saham satu, dua, dan tiga gitu. Kita bisa lihat satu dan dua korelasinya 0,6. Oh, sedang gitu ya. Satu dan tiga 0,4. Oh, masih lemah. 2 dan 3 0,7. Nah, ini yang paling gede nih. Berarti kalau kita mau dapat keuntungan yang besar, maka kita harus beli saham 2 dan 3. Gitu. Contohnya seperti itu. Jadi, kita bisa pakai skema korelasi yang kita sudah pernah pelajari di sesi-sesi pertemuan sebelumnya. Dan menggabungkan atau mengkombinasikan dengan standar deviasi ketika kita belajar di deskriptif. Jadi, ini portfolio sederhana untuk kita gabungkan dari materi kita terkait dengan deskriptif dan juga inferensial. Nah, isunya apa sih kalau terkait dengan nonlinear? Nah, terkadang di dalam real world atau dalam dunia kenyataan, kita akan banyak menemukan yang tidak mudah diprediksi. Sehingga kita akan menemukan model yang sifatnya nonlinear dan menemukan berbagai macam alternatif ya. Karena terkadang satu tidak tambah satu belum tentu akan menghasilkan nilai dua ya. Bisa jadi 4, 10 dan seterusnya. Tergantung sudut pandang kita ya. Apakah dia memang dipengaruhi faktor yang sifatnya tetap atau fix atau justru variabel yang mungkin tidak bisa kita handle atau nggak bisa kita pahami secara langsung. Ya, ini yang menjadi beberapa ide atau beberapa kunci ya ketika kita menghadapi yang namanya optimalisasi. Sekali lagi ya, model optimalisasi ini akan membuat kita harus menyajikan berbagai macam alternatif, berbagai macam pilihan ya, bukan pilihan tunggal gitu ya, tetapi kita akan menyediakan skema yang cukup banyak sehingga kita bisa melakukan perbandingan. Apakah perbandingan model yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya menghasilkan nilai yang paling optimal untuk prediksi yang kita butuhkan. Tuh. Kira-kira seperti itu. Sebelum saya tutup sesi kita, apakah ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan model optimalisasi? Ada? Untuk latihannya kita akan selesaikan di minggu depan ya. Jadi di minggu depan sekalian kita melakukan latihan terkait dengan situasi yang uncertain atau yang tidak pasti. Nanti saya akan kirimkan filenya, kemudian kita akan coba aplikasikan seperti apa perubahannya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari mahasiswa, seperti biasa, sebelum kita akhiri sesi perkuliahan, saya minta tolong mahasiswa untuk ketik hadir di chat room supaya saya bisa record kehadiran kalian di sesi hari ini. Kemudian minggu depan kita akan masih ada satu sesi lagi, sesi yang terakhir untuk perkuliahan di tanggal 10 ya. Jadi nanti akan ada latihan juga terkait dengan optimalisasi dan uncertainty.